Saudara, masuknya Starlink ke Indonesia memicu pertempuran sengit yang bisa mengguncang industri telekomunikasi lokal hingga ke akarnya. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari akhir dominasi penyedia internet lokal? Temukan jawabannya di video eksklusif berikut ini. Pemerintah dan BUMN saat ini telah mengembangkan sejumlah layanan internet di daerah terdepan, terluar, tertinggal, yaitu 3T melalui BTS 4G dari Bakti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, satelit Satria 1 dan Palaparing. Selain itu terdapat satelit Merah Putih 2 yang bertujuan untuk pemerataan digital dan pengurangan ketergantungan pada kapasitas satelit asing dengan target pengguna perusahaan. Kemkoinfo melalui Bakti menyediakan suplai sinyal 4G di 7.904 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Kehadiran internet berbasis satelit diharapkan bisa menjadi solusi untuk menjangkau pelosok negeri. Namun, masuknya Starlink yang beroperasi di low Earth orbit menimbulkan kekhawatiran akan potensi bahaya, termasuk resiko bangkrutnya perusahaan telekomunikasi lokal dan hilangnya kontrol negara atas infrastruktur komunikasi. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi Elon Musk untuk masuk ke Indonesia tanpa regulasi yang kuat yang dinilai membahayakan kedaulatan digital dan keamanan nasional. Indonesia sebenarnya memiliki program satelit dan transformasi digital sendiri. Starlink belum memenuhi prosedur dan mekanisme perizinan di Indonesia seperti kewajiban memiliki Network Operational Center atau NOC, Service Hub (NMS), dan pengguna IP address Indonesia. Pengguna layanan Starlink tanpa NOC dan NAP lokal dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam mengawasi dan mengantisipasi potensi ancaman keamanan cyber. Starlink juga harus memenuhi berbagai kewajiban seperti perusahaan lainnya, mulai dari pendirian badan usaha di Indonesia, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, hingga pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Selain itu, mereka harus memastikan tidak ada interferensi dan memenuhi standar quality of service, perlindungan dan keamanan data, serta kedaulatan bangsa. Masuknya Starlink juga menunjukkan indikasi power abuse, di mana mereka menurunkan harga perangkat yang dapat memicu predator pricing, berdampak negatif pada industri lokal. Ini menimbulkan ancaman bagi operator lokal, baik dari segi pendapatan, penetrasi pasar, maupun posisi bersaing dalam industri telekomunikasi domestik. Selain itu, kehadiran Starlink dapat mengakibatkan negara kehilangan kontrol langsung atas infrastruktur komunikasi, membatasi kemampuan untuk mengambil tindakan darurat atas koordinasi dalam situasi konflik. Bahkan alat sadap milik KPK, BIN, Polri, Kejaksaan bisa tidak berguna karena tidak ada akses ke Starlink. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau APJI menilai sejumlah provider internet lokal yang mencapai 960 mampu memenuhi kebutuhan internet hingga pelosok. Masuknya operator internet asing harus memenuhi aturan yang berlaku agar tidak merugikan operator lokal seperti hak labu atau landing strike dan equal playing field. Starlink saat ini masih diperuntukkan bagi kapal pengawas dan berencana memperluas pemakaian ke kapal nelayan. Selain itu, layanan direct to cell dari Starlink yang memungkinkan smartphone terhubung tanpa parabola khusus berpotensi mengubah peta persaingan dengan operator seluler. Sementara itu, di Indonesia, layanan seluler disediakan oleh 4 perusahaan utama: Telkomsel, Indosat Ooredoo, Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren Telecom. Kehadiran Starlink dengan teknologi direct to cell dapat menjadi tantangan baru bagi mereka. Untuk melindungi masyarakat dan industri telekomunikasi nasional, pemerintah perlu memastikan bahwa Starlink memenuhi semua persyaratan regulasi sebelum beroperasi di Indonesia. Semua persyaratan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan kedaulatan digital tetap terjaga. Wassalam.